Selamat pagi Pak Tulus. Selamat pagi. Ya. Ya. Tumben bertanggung jawab sini. Katanya ini ya Pak Tulus semalam sempat ini Pak Tulus ya. Ini kita chat ya sama WA ya. Katanya hari ini Pak Tulus siap mau di observasi kelasnya ya. Oh, benar sekali ya. Pak. Saya juga ingin Pak diobservasi karena saya juga ingin motivasi, saran dan masukan bagaimana Pak Sandra itu melihat pembelajaran. Jadi saya juga ingin nanti Pak Sandra itu memberikan masukan terhadap kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di kelas. Oh, oke. Ya, terima kasih banyak Pak Tulus ya atas kesempatannya saya diberikan untuk melihat observasi Pak Tulus nanti di kelas gitu ya. Ya. Ya, terima kasih banyak sekali. Nanti saya bisa mengamati kira-kira apa Pak Tulus yang menjadi kendala di kelas tersebut. Nanti saya memberikan masukan seperti itu yang bisa menjadi hal yang menguatkan, kita sama-sama menguatkan. Oke, saya mau tanya nih Pak Tulus, kalau untuk mata pelajarannya apa Pak Tulus nanti? Mata pelajarannya PKK Pak. Mata pelajaran PKK. Ini ya, ini ya, apa namanya? Produk kreatif, iya, kreatif perusahaan ya. Oke, di kelas Pak? 11 PKK 1 Pak. Oh, oke. Kira-kira tujuan pembelajaran yang kali ini yang Bapak Tulus mau lakukan apa Pak? Untuk tujuan kali ini menarik Pak ya. Jadi saya ingin itu anak-anak itu ya bisa melakukan kegiatan bagaimana cara mereka menemukan barang ya, menemukan barang bukan hanya dari sekitar mereka tapi dari toko online seperti Shopee. Jadi Shopee saya pilih ya karena hampir bersamaan semua aplikasi-aplikasi pembelajaran online di Indonesia. Jadi mereka itu bisa menemukan toko grosir murah, terus memilih barang yang murah, terus selanjutnya mereka itu bisa mengirim barang itu sampai ke alamat mereka dengan cepat ya, dengan menggunakan voucher juga, gratis ongkir ya, terus mereka itu bisa memilih barang itu, selanjutnya bisa mengirim barang itu sampai ke alamat mereka dengan selamat gitu. Oh iya, sangat bagus sekali Pak Tulus. Tentang tujuh pembelajaran di mata pelajaran PKK kali ini ya. Untuk area pengembangan ini hendak dicapai ya Pak Tulus? Untuk pengembangannya itu ya yang pertama Pak, keaktifan siswa Pak. Oh ya, keaktifan siswa. Terus yang kedua lah pengelolaan kelas. Yang ketiga adalah role play. Metode pembelajaran role play. Dalam strategi yang disiapkan apa saja Pak? Kalau untuk strateginya menggunakan metode role play, di mana siswa tersebut bisa mempraktikkan bagaimana transaksi jual beli, dan sebelumnya mereka itu bisa menghitung harga modal barang yang telah dibelanjakan dari toko online. Selanjutnya mereka bisa memperkirakan persentase keuntungannya, dan barang itu dapat dijual ke konsumen dengan mendapatkan keuntungan sesuai dengan persentasenya kan? Oh, sesuai. Oke. Jadi selain itu, boleh ada lagi Pak? Diskusi berarti Pak ya? Iya, diskusi. Ya, diskusi berarti diskusi berarti ada pembentukan kelompok Pak ya? Ada. Oh, ada. Oke, mungkin itu saja Pak Tulus ya. Berarti kita udah buru-buru nih, ada bel Pak Tulus ya. Iya, sudah ya. Benar. Oke, ya. Terima kasih Pak Tulus ya. Kita bebas ya. Sama-sama. Siap. Beri salam. Selamat sore semuanya, selamat duduk. Siapa lagi? Pengertian. Paling kosong banget. Mau gitu nggak ada ya? Atau dulu ya? Dengarkan namanya. Ya. Gimana kabarnya sore ini? Baik.
kelasnya sampai meningkat untuk kondisi seperti ini. Oke, bilang namanya Akif. Hadir Pak. Adinda, Hadir Pak. kita kemudian siswa kelas 11 kita bisa ya kita sedang belajar yang menarik dengan materi kita di mana tujuan belajar di sini ya apa akan mengajari kalian bisa melakukan bagaimana cara membeli barang murah ya belanja dari toko dan menjual coba semuanya baca Belajar dari toko online dan menjual kembali. ya. Jadi kita itu tak asing lagi ya, dalam hal belanja. Coba mau tanya salah masalah ya, apa arti belanja? Siapa yang bisa menjawab? Oke kan? Bukan benar. Dan ada. Ingat? Tahu ya? Membeli suatu barang. Ada yang lain? Oke ya. Jadi belanja itu adalah ya membeli barang kebutuhan kita. Belanja yang benar membeli barang kebutuhan kita dan membeli barang sesuai dengan keinginan kita. Karena belanja juga harus memperkirakan sampai di mana jumlah uang kita yang kita belanja itu sampai menghabiskan dana yang ada pada kita. Tapi kita harus memilah barang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi belanja lagi. Tadi barang kebutuhan itu ada bahasa kalimat pokok. Sebenarnya tempat belanja itu banyak ya, seperti supermarket, toko, pasar, ya. Bahkan sekarang di Bangka ini sudah banyak masuk paret, ya, format. Dimana kalau kita membandingkan harga untuk menjual kembali kita harus mencari barang dengan harga yang terendah. Nah, ini toko online. Toko online itu pasti ya kita harus membayar ongkos kirim. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ya, harga murah dari toko online sehingga barang itu dapat kita jual ya. Jadi banyak ya grosir sekarang banyak sekarang ditemukan di online, hanya di daerah ini ya. Tapi di online juga pemerintah untuk ya menyamakan harga karena kita lagi negara ya negara yang bermacam-macam pulau sehingga memudahkan untuk meningkatkan ya penjualan KMK sehingga dibukalah ya toko online terus KMK masuk ke online atau jadi kalau mereka produksi langsung kita dapatkan harga ya selanjutnya ya siapa yang
kenal Sophie? Ada nggak kenal? Yang pernah dia Sophie? Nggak asing lagi ya maksudnya. Ya Pak. Coba tanya, kira-kira untuk ya dapat berbelanja di Shopee, apa aja yang harus kita lakukan? Pertama contohnya kita harus coba setelah benar ya mendownload aplikasi. Jadi kita harus punya perangkat ya. Tapi ya internet sebagai akses itu selanjutnya apa lagi? Benar ya, membuat akun. Jadi masing-masing ya kita belanja di Shopee kita harus punya akun. Apa lagi kita? Cari barang menurut Shopee. Jadi setelah kita buka akun, daftar, ya, kita harus punya notifikasi, terus kita juga harus punya ya pengiriman, terus juga punya HP di samping tangan itu, terus juga punya identitas nomor rekening dan selanjutnya untuk kegiatan kali ini ya mungkin kita harus membuat satu kelompok ya nanti antara satu yang lain bisa saling berbagi antara satu sama lain. Soalnya sebagian ada yang paham, ada juga yang pernah yang suki, yang suki hanya belanja di toko atau rumahnya kan pasar ya. Oke, sekarang bisa dibentuk kelompok ya, kelompok yang biasa ya, pelajaran pegawaian dan bahkan bentuk kelompoknya. Kelompoknya ke depan aja, gerak. Siap, yang pertama bicara ya. Yang pertama, bagaimana cara belanja di toko online. Yang kedua, ya, yang kedua, bagaimana cara mendapatkan harga barang sehingga dapat menjual ini aja soalnya. Yang pertama, bagaimana cara belanja online ya. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan harga barang murah sehingga dapat menjual kembali. Oke, waktunya memberikan sama bagaimana cara mendapatkan harga murah sehingga
sama buka aplikasi sendiri. Terus tinggal cari barang yang kita mau, contohnya roti. Nah, di sini ada rokan. Terus tinggal pencet. Terus nanti udah keluar kan. Nanti demo yang kita mau. Kalau mau dimasukin keranjang buat dibeli juga boleh. Terus kalau mau beli sekarang juga boleh. Contohnya beli sekarang. Cek warna hitam, warna L. Terus udah ada terus juga berkesan apa ya COD dan juga bisa kita cek browser atau bisa kalau atau bagian dari aplikasinya langsung sama kalau ada posisi kanan atau posisi namanya posisi. Nah, akhirnya berkurang 20.000 jadi tidak aman. Kalau udah tidak aman, ya berkesan aja. Saya Pak, ini bertanya, bagaimana cara memilih marketplace atau toko yang aman dari belanja online? Sebenarnya marketplace ya, yang paling pertama itu Bapak nggak bisa sebutkan nama-nama apa ya, cuma kita bisa menilai dari pengalaman orang lain. Dari mana kan belajar? Ya ibaratnya platform belanja online itu memang sudah diatur oleh pemerintah. Ya, terus terdaftar di OJK, ya. Terus juga selanjutnya kantor cabangnya ada di kota kita, sehingga kita nanti bisa komplain apabila terjadi masalah dalam hal pengiriman. Ya, jadi banyak sih platform yang bisa kita akui ya, bisa kita pilih menjadi dapat kita beli dan pasti sama. Oke, waktu sudah habis. Siapa yang mau presentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menjawab hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana cara belanja di toko online? Jawabannya, yang pertama, unduh aplikasi Shopee. Yang kedua, buat akun Shopee. Yang ketiga, buka halaman produk dan pilih produk yang akan dibeli. Yang keempat, pilih opsi variasi pilihan jika ada. Yang kelima, pilih beli sekarang. Yang keenam, pilih opsi pengiriman sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketujuh, gunakan voucher Shopee dan koin Shopee jika ada. Yang kedelapan, pilih metode pembayaran sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir, pilih buat pesanan. Dua, bagaimana strategi mendapatkan harga murah di toko online? 1. Pilih marketplace terpercaya. 2. Bandingkan harga. 3. Perhatikan ketentuan potongan harga. 4. Gratis ongkir kirim. 5. Cari cashback. 6. Ikut flash sale. 7. Mengaktifkan fitur daftar harga termurah. Dan ke-8. Memanfaatkan kode voucher. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ya, dari kelompok yang terakhir tadi luar biasa ya penampilannya, itu memberi satu informasi yang jelas ya bagaimana cara belanja di toko online. Jadi mereka juga mencari informasi dari berbagai sumber, dari perpustakaan, dari Google, itulah cara belanja online. Dan kita benar-benar
Ya yang pertama pastinya kita bisa memberikan orang satu paket beli, maka kita bandingkan harganya, ya kita bandingkan harganya mana yang paling murah. Terus ini bukan berpikir, terus ini jasa pengiriman, ini alamat pengiriman juga. Kalau bisa misalkan jasa pengiriman di mana ya harga harus itu paling murah. Oke, paling murah. Kan bisa selisihnya luar biasa ya dari yang bulan itu dalam jumlah yang banyak sih hebat. Oke, nah ini barangnya akan sampai. Terus gimana setelah barang itu sampai? Apakah kita pegang, kita simpan, ya kita sayang juga ya, ini kita harus jual ya, karena kita ingin berwira, kita harus menjual barang tersebut dan mendapatkan ya. Sekarang siapa yang memperhatikan? Kira-kira mau memperhatikan bagaimana cara menjual barang atau bertransaksi jual beli barang. Nah, ya bisa ditemukan dokumen, buku, ya karena barang itu barang kita ya, barang di kantor. Ya kita siapa yang mau memperhatikan? Wah luar biasa, belum lagi waktu lama sudah misalnya luar biasa, kelas-kelas. Pertanyaan dulu. Iya, bisa depannya ya teman-teman lihat supir ini. Bisa dibawa apa ya? Alatnya yang menjual, terus buku pencatatannya, ya, pen atau ratikannya. Oh iya, oke, sini aja. Coba ya, teman-teman perhatikan ya, yang lain saya tahu sebenarnya transaksi jual beli. Bantu orangnya, kalian bantu. Harga satunya berapa? Nggak bisa kurang. Mereknya juga ada Mau satu aja deh. Waktu ini kasih lah, langsung ya. Uangnya mana? Nanti dikasih ya, tapi ya, jangan lupa ya. Ya nanti dikasih uangnya. Terus dicatat. Makasih ya. Oke, tepuk tangan tuh. Ya. Jadi dari kegiatan mereka tadi, kita roleplay, kelihatan ya. Barang itu berpindah tangan dari penjual kepada konsumen. Kenapa konsumen mau membeli barang kita lebih membutuhkan, ya, membutuhkan dan termasuk dengan istilah yang memberikan harga penawaran, ya, harga penawaran barang dengan cara membuat harga grosir. Misalnya kalau dijual berapa, itulah cara menjual. Nah, setelah barangnya terjual,
itu harus dilakukan pencatatan. Kenapa harus dilakukan pencatatan? Supaya ya kelihatan ya jumlah penjualan dari masing-masing barang yang kita jual, sehingga sampai nampak ya peningkatan penjualan kita sudah bulan baru dan selanjutnya ya hasil dari penjualan kita kehidupan kita bukan dari uang yang bebas kita pakai, tapi bulan lebih menyumbangkan toko kita pada kemudian hari ya usaha kita di kemudian hari. Jadi kalau bisa uang itu bisa tabung atau dibelanjakan barang kembali sehingga dia hanya berulang ada ya itu aja sebenarnya. Oke ya, ya pelajaran kita sudah habis ya, habis. Jadi berikan kesimpulan ya bahwasanya ya berwirausaha itu bukan hanya memproduksi barang, tapi bisa juga kita menjual produk lain atau yang dikatakan mungkin kurang ya. Kita bisa membeli barang, tapi intinya barang yang murah dan dapat juga kembali. Selanjutnya ya barang itu bisa kita beli dari toko online dengan cara menunjukkan harga termurah. Dan pastinya kita harus survei dulu harga barang di toko-toko yang ada di daerah kita, apakah harga yang dijual kembali lebih murah ya lebih mahal. Kalau lebih murah pastinya kita dapat untung. Jadi ya itu bisa dijadikan suatu kegiatan usaha ya. Oke, untuk anak-anak kelas seperti kami satu cukup luar biasa ya hari ini, dia cukup antusias dan bersemangat ya, sangat aktif. Tadi ada yang bertanya, jawab, terus juga bisa presentasi dalam metode role play ya. Jadi untuk kemudian hari harus seperti ini ya. Nah, sekarang tugasnya bercatat tugasnya dicatat tugasnya di rumah, tugasnya enggak bisa ya. Buat rincian, bagaimana menentukan harga modal dan harga jual. Harga modal dan harga jual dari suatu barang. Oke, tugasnya nanti dibuat di PR ya. PR-nya dikumpulkan pada hari ya. Oke, pagi ya. Pelajaran tadi bermanfaat untuk semuanya. Selamat sore semuanya. Sebelum kita tutup, kita membaca kondisi doa. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Siap. Beri salam. Selamat sore ya. Belajar rumah semangat ya, semangat semuanya. Sore.
Oke, sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Terus. Selamat siang Pak Sandra. Ya, akhirnya kita ketemu lagi Pak di pasca observasi kita yang udah supervisi dari Januari, tanggal 14 Januari kemarin kan. Dan ini ya bersama dengan Pak Musriwan dari guru ini SMK Matematis, beliau merupakan ini apa PP ya, PP. Jadi PP dari CGP kan. Jadi beliau yang nanti kita juga mengamati proses uji hasil dari observasi ini. Oh yang kemarin Pak ya, Ya. yang waktu ngajar di kelas 11 kemarin. Ya, kelas Orang 11 Sedina ya. ya. Sebelum siswa kemarin yang PKL. Nah, pada kemarin kan mata pelajaran yang Bapak terus ajarkan mengenai apa Pak? Yang masalah Yang mata pelajaran. mata pelajaran kewirausahaan. Oke, untuk waktu pasca observasi ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit Pak ya. Nah, dari hasil refleksi yang bisa Bapak ambil dari proses pembelajaran kemarin apa? Proses pembelajaran itu siswa itu kemarin tuh benar-benar aktif ya. Mereka itu tertarik ya dengan belajar bagaimana cara berwirausaha. Tapi rasanya itu bukan cara tradisional lagi, tapi sudah menggunakan aplikasi online. Mereka itu membuat suatu cara untuk mencoba menggunakan aplikasi seperti Shopee ya. Shopee mereka mendaftar, terus mereka itu bisa memperluas jaringan penjualan sampai bukan hanya di lokal aja, tapi bisa sampai ke luar Bangka. Nah, kondisi anak itu ya berjalan seperti proses belajar seperti pada umumnya, cuman ketika kita menyampaikan materi itu mereka itu tertarik bertanya dan ada yang menjawab, jadi kelihatan aktif. Oh, berarti sesuai dengan struktur pembelajaran Pak ya? Kira-kira kondisinya ada mungkin tantangan dalam proses pembelajaran Pak? Ya kondisinya Pak di sana tuh ruangannya Pak ya, ruangan itu karena digunakan ruangan connecting room ya. Ini masalah suara di situ agaknya terganggu ya, terganggu dengan kelas sebelah karena kan nggak ada pembatasnya cuma berupa pembatas biasa gitu, nggak tertutup rapat, jadi masalah suara Pak ya. Terus yang kedua lah waktu yang terbatas Pak. Anak-anak itu ingin benar untuk belajar lebih jauh untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan mempraktekkannya. Padahal di situ kan kita itu mengajarkannya berupa konsep ya. Konsep yang kedua lah membutuhkan internet Pak, internetnya kurang juga. Terus kondisi smartphone anak-anak juga kurang mendukung. Terus selanjutnya ada beberapa siswa itu dalam kelompok itu kurang berperan ya. Ada yang aktif, ada yang sebagian pasif ya. Itu Pak. Oke. Ada suatu tantangan ya Pak ya? Kalau misalnya rencana tindak lanjut ke depannya itu gimana Pak? Sebenarnya kita harus memperbaiki ya dan merencanakan waktu sebaik mungkin ya. Ibaratnya kita harus membuat persiapan ya pada dasarnya untuk anak ya, karena mereka itu harus mencari bahan terlebih dahulu mengenai materi pembelajaran. Jadi, mereka itu sudah memiliki ilmu dasar gitu. Ilmu dasar ketika mereka belajar mereka nggak nol lagi ya, sudah mempunyai pengetahuan dasar sehingga pembelajaran semakin aktif ya. Terus yang kedua ya masalah internet ya, kita bisa mencari ya ruang atau situasi di mana suasana belajar itu didukung oleh internet yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran gitu Pak Sampai. Oke Pak, ini aku mengatakan mengenai rencana pengembangan diri ya. Kira-kira aktivitas apa Pak yang mau dikembangkan yang pertama Pak? Aktivitas ya Jadi masalah waktu tunggu ya.
Yang pertama waktu yang terbatas ya. Waktu yang terbatas. Waktu yang terbatas itu tujuannya kan untuk mengaplikasikan waktu sesuai dengan rencana pembelajaran. Terus dalam proses pembelajaran ya, terus pendukungnya monitor, rekam atau kemas jawab. Jangka waktunya sebenarnya jam pembelajaran. Yang kedua berarti Pak. Peran siswa dalam berkelompok ya, siswa itu tujuannya siswa itu menjadi aktif ya dalam semua proses pembelajaran. Nah, ukuran keberhasilannya lah siswa terlibat dalam diskusi, role play, dan presentasi kelompok. Nah, pendukungnya lah menyediakan fasilitas dan prasarana pembelajaran. Waktunya sesuai dengan jam pembelajaran. Ada lagi nggak yang ketiga Pak? Yang ketiga ya, internet di smartphone. Tujuannya siswa dapat mengakses internet dengan baik dan lancar. Terus ukuran keberhasilannya lah siswa dapat membuka dan mengakses internet. Ada pendukungnya Pak? Terdapat pendukungnya, terdapat sarana dan prasarana wifi. Waktunya kita sesuaikan dengan baik. Oke Pak, ya ini kita sudah untuk coachingnya. Saya mau minta kita Pak umpan balik hasil coaching kita hari ini Pak. Mungkin Bapak ada saran atau masukan? Sebenarnya kucingnya sangat baik ya Pak. Ini menjadi evaluasi bagi saya untuk memperbaiki ya pembelajaran ke depannya. Jadi saya sangat berharap masukan dari Pak Sandra pada saya, ya kami juga, kita sebagai pendidik juga diharapkan bisa ya, bukan hanya mengajar tapi mendidik anak-anak ya. Kita harus bisa menyesuaikan waktu pembelajaran, terus kita mempersiapkan sarana prasarana pendukung pembelajaran, apa yang harus dipersiapkan anak-anak, dan bukan hanya anak-anak, kita juga harus mempersiapkan juga segala sesuatu faktor-faktor pendukung untuk kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran itu lebih berhasil dari yang sebelum-sebelumnya Pak Sandra. Oke, terima kasih Pak Tulus ya atas ini, kita sudah praobservasi ini untuk coaching pada pembelajaran nanti. Pelajarannya nanti tinggal kita tingkatkan dulu untuk kedepannya lagi. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Tulus ya. Selamat siang Pak Tulus. Selamat siang. Oke, makasih Pak ya. Terima kasih.